Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas sebuah playbook yang bisa langsung kalian pakai buat lolos tantangan prop firm senilai $50.000. Tujuannya simple banget, mengubah tantangan yang kelihatannya sulit ini jadi sebuah proses yang sistematis dan bisa kita kuasai. Nah, ini dia target kita, $50.000. Angka ini bukan cuma sekedar hadiah loh, ini adalah modal trading profesional yang nantinya akan kita kelola. Anggap aja ini tiket masuk kita buat naik ke level selanjutnya. Jadi, yuk kita fokus untuk dapetin ini. Oke, pertanyaan utamanya, gimana sih cara menaklukkan tantangan ini? Tenang aja, semua jawabannya ada di sini. Kita akan kupas tuntas strateginya, manajemen risikonya, sampai ke pola pikir yang tepat. Semuanya langkah demi langkah. Sebelum kita ngomongin soal strategi buat menyerang, kita harus paham betul aturan mainnya. Anggap aja ini pagar pembatas di arena pertandingan. Kalau kita langgar, ya udah langsung gugur. Tapi kalau kita memahaminya, itu adalah langkah pertama menuju kemenangan. Aturan kritis pertama, dan ini penting banget, kerugian harian. Jadi dalam satu hari trading, akun kamu nggak boleh minus lebih dari 5% dari modal awal atau sekitar $2.500. Kalau angka ini kesentuh, udah, game over untuk hari itu. Anggap ini jaring pengaman harianmu. Selanjutnya batas kerugian total. Selama masa evaluasi, total drawdown atau penurunan modal kita nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh melebihi 10% atau $5.000. Nah, ini adalah batas akhir yang menentukan kita bisa lanjut atau harus berhenti. Dan inilah tujuan akhirnya, garis finish kita. Mencapai profit sebesar 8% atau $4.000. Ini adalah target yang harus kita capai tanpa pernah melanggar dua aturan kerugian yang tadi kita bahas. Jelas ya? Penting banget nih buat kita ngerti filosofi di balik semua aturan ini. Gini deh, prop firm itu nggak nyari cowboy yang hari ini untung besar, besok rugi besar. Bukan, mereka mencari manajer risiko yang disiplin dan konsisten. Ingat ini baik-baik ya, karena ini adalah kunci utamanya. Oke, kita udah paham aturannya. Sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng matematika dan parameter yang akan menjadi fondasi dari setiap keputusan trading kita nanti. Anggap aja ini panel kontrol tradingmu. Pertama, rasio risk to reward minimal 1:2. Artinya apa? Gampangnya, setiap kali kita untung, keuntungannya itu harus 2 kali lipat dari potensi kerugiannya. Dengan begini, win rate kita cuma 50% aja udah pasti profit secara matematika. Kita juga batasi resiko harian kita di 2%. Jadi ada jarak aman dari batas 5% yang mematikan itu. Pokoknya, kualitas di atas kuantitas. Nah, di sini kamu punya pilihan. Saya pribadi sangat merekomendasikan mode aman, dengan risiko cuma 0,75% per trade. Prosesnya mungkin sedikit lebih lambat, tapi percayalah, ini jauh lebih stabil dan aman buat psikologi kita. Tapi kalau kamu merasa lebih berpengalaman, mode agresif terkontrol dengan risiko 1% bisa mempercepat prosesnya. Cuma ingat, tekanannya juga lebih tinggi. Setelah aturan dan manajemen risiko kita siapkan, sekarang waktunya memilih senjata. Kita nggak perlu strategi yang rumit-rumit kok. Cukup 3 setup spesifik yang bisa kita ulang-ulang dan terbukti punya probabilitas tinggi untuk berhasil. Ini dia setup andalan kita, ibaratnya makanan pokoknya lah, penerusan tren. Ini setup paling aman dan paling konsisten karena kita cuma mengikuti arus pasar yang besar. Jadi, kita identifikasi tren utamanya di time frame H1, tunggu harga koreksi atau pullback ke area penting, baru deh kita cari sinyal masuk di time frame yang lebih kecil. Sederhana tapi sangat kuat, terutama di Mas dan Nasdaq. Nah, yang ini sedikit lebih canggih, sapuan likuiditas. Setup ini tujuannya memanfaatkan jebakan pasar. Seringkali kan harga itu bergerak sedikit melewati level tertinggi atau terendah sebelumnya, cuma buat menyapu stop loss para trader retail, terus berbalik arah dengan cepat. Nah, pas kita melihat sapuan ini terjadi, kita justru bersiap untuk masuk melawan arah sapuan itu. Potensi profitnya besar, tapi butuh pengalaman untuk mengeksekusinya dengan benar. Kalau yang ini, khusus buat para trader Bitcoin. BTC itu punya karakter yang unik. Dia cenderung diam dulu di dalam sebuah range atau kotak, terus tiba-tiba meledak. Nah, strategi ini dirancang khusus untuk menangkap pergerakan eksplosif itu setelah harga breakout dari area konsolidasinya. Sabar menunggu, itu kuncinya di sini. Oke, dengerin baik-baik. Bagian ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Strategi sehebat apapun, nggak ada artinya tanpa ukuran posisi yang tepat. Inilah cara kita mengontrol risiko secara presisi di setiap trade, nggak peduli apapun kondisinya. Ini dia rumusnya. Jangan khawatir kalau kelihatannya rumit.
Intinya, formula ini memastikan risiko kamu dalam satuan dolar itu selalu sama. Mau stop loss-nya lebar atau sempit sekalipun. Inilah inti dari manajemen risiko seorang profesional. Jadi, poin krusialnya cuma ini. Lupakan deh pakai lot yang tetap kayak 0,5 lot atau 1 lot untuk setiap trade. Itu adalah kesalahan amatir yang fatal. Ukuran posisi atau lot size kita harus selalu beradaptasi dengan setup trading kita, bukan sebaliknya. Inilah yang membedakan pro dari pemula. Biar gampang, ini saya kasih contekan praktis untuk mode aman. Contohnya, kalau kamu trading emas dengan stop loss $10, maka lot yang kamu pakai itu 0,37. Simpan aja gambar ini, karena ini bakal sangat mempercepat eksekusi harianmu. Dan ini perbandingannya untuk mode agresif. Perhatikan deh bagaimana ukuran lotnya langsung meningkat untuk mengakomodasi resiko 1% per trade. Ini dengan jelas ngegambarin gimana resiko yang lebih tinggi, berarti posisi yang lebih besar untuk stop loss yang sama. Nah, sekarang kita punya semua komponennya nih, aturan, strategi, dan perhitungan resiko. Yuk kita rangkai semuanya menjadi sebuah rutinitas harian dan mingguan yang terstruktur, supaya eksekusinya jadi gampang dan otomatis. Jangan pernah mencoba trading semua aset setiap hari. Itu resep pasti buat kelelahan mental dan bikin keputusan yang buruk. Fokus itu kuncinya. Dengan jadwal ini, kamu bisa mendedikasikan analisis kamu pada satu aset utama setiap hari. Jadi hasilnya lebih dalam dan berkualitas. Anggap ini sebagai sistem rem darurat yang nggak bisa ditawar sama sekali. Aturan 1 dan 2 itu simple. Profit udah 2%, stop. Rugi udah 2%, stop juga. Ini buat ngelindungin profit dari keserakahan dan ngelindungin modal dari trading balas dendam. Aturan 3 juga penting. Setelah menang 2 kali berturut-turut, kecilkan risikonya, biar nggak over pede. Dan yang terakhir, jauhi berita besar. Itu cara cerdas untuk menghindari volatilitas liar yang nggak bisa kita prediksi. Perlu diingat, ini bukan skema cepat kaya. Ini adalah pendekatan seorang pembangun. Dengan mengikuti sistem ini secara konsisten, mencapai target profit 8% dalam beberapa minggu itu adalah hasil yang sangat realistis. Ini semua tentang membangun bata demi bata, bukan meluncurkan roket dalam semalam. Jadi, kita sudah membedah seluruh playbooknya, aturan main, matematika di baliknya, strategi, dan yang terpenting, disiplin. Pertanyaan terakhir ini untuk kamu renungkan. Dengan kerangka kerja yang jelas seperti ini, apakah kamu siap menjadikan konsistensi sebagai kekuatan super barumu di pasar?